Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua cuy? Ini gue lagi ada di Ciamis ya bro. Jadi kali ini gue mau main ke salah satu tempat di mana temen gue dulu dia mekanik gue di daerah Cikarang. Cuma kebetulan dia udah buka bengkel lagi cuy. Buka bengkelnya tuh di daerah kampungnya di Ciamis, di mana, daerah mana dia namanya tuh, pokoknya di Ciamis lah. Nah kebetulan gue mau ke tempat dia nih cuy. Jadi rencananya udah lama nih nggak ketemu, udah sekitar 2 tahun gue nggak ketemu mekanik gue. Dulu apa aja sih sama dia cuy. Cuma kebetulan aja nih gue lagi mudik ke Ciamis kan, ke tempat orang rumah gue. Jadi gue sekalian aja main cuy. Cuman gue belum tahu tempat nih cuy, di mana cuy. Kebetulan di sini gue bawa ponakan dari orang rumah gue, jadi sekalian penunjuk arah lah. Gue nggak familiar juga sih jalan di sini cuy. Jadi kita lihat aja lah ya. Dulu pertama kali gue main seputar motor sama dia cuy. Awal-awal gue kenal motor metik kan sama mekanik gue itu. Jadi sebelum gue kenal mekanik, setelah pengganti dia, gue kenal mekanik yang sebelumnya tuh gue kenal. Cuma yang mekanik ini beda gitu. Jadi karena udah lama juga gak ketemu, jadi gue pengen silaturahmi nih cuy. Mumpung gue masih ada di kampung halaman ya, satu kampung kebetulan. Jadi daerah sini cuy enak banget jalannya cuy, asli. Di Ciamis kalau untuk rutenya itu enak banget cuy. Jalannya tuh bener-bener clean gitu. Jadi kalau di daerah kita kayak gini mungkin udah buat speedingan kali cuy ya. Oke cuy, kita nikmati perjalanannya cuy. Mudah-mudahan kita ketemu orangnya sih cuy. Udah lama juga sih gua nggak ketemu cuy. Jadi ya mudah-mudahan aja lah. Soalnya gua udah janjian juga sih sama dia. Udah janjian sama dia kemarin itu pas dia lagi santai-santai di rumah. Gua juga belum berangkat sih sebetulnya. Terus gua telepon dia, betul dia lagi enak, lagi kosong, lagi free ya kan, lagi nggak ada kerjaan. Biasanya sih gue nelfon dia tuh selalu nggak diangkat cuy, karena dia sibuk kan, dia buka bengkel di kampungnya sekarang gitu. Sekarang gue denger sih bengkelnya udah mulai maju nih cuy. Tapi kita lihat aja, let's go ya ke tempat orangnya ya kan. Jadi gitu cuy. Nah berhubung gue sekalian ngevlog nih, ada pembahasan dari teman-teman yang mengatakan bagaimana sih bang racikan CVT yang aman. Kalau buat harian cuy, gue saranin sih gak usah pakai kartel cuy. Jadi kalau pakai kartel, kampas lu akan habis cuy, kecuali lu pakai kampas Daytona, jadi match gitu. Tapi saran gue sih cuy, kalau motor masih spek harian atau masih porting polish, saran gue mending lu kiriannya untuk bagian belakang mangkok miling bolong aja. Jadi lo pakai miling bolong. Terus kalau lu yang Vario pakai kanvas NMAX cuy. Kenapa gue saranin kanvas NMAX? Lebih panjang cuy, enak banget buat akselerasi. Nah motor gue kebetulan pakai itu cuy, pakai yang NMAX New. Jadi gue lepas kanvas orinya cuy. Ini perjalanannya gue nggak tahu berapa lama, jauhnya semana. Yang jelas sih dari tempat gue tadi cuy cuman 36 menit. Tapi karena gue pengen reading santuy kan, sambil menikmati suasana di perjalanan, jadi gue santai-santai aja cuy. Belok kanan bang, ada di situ. Oke, ada belok kanan katanya cuy. Kita dulu ya. Kanan apa kiri nih? Hah? Kanan apa kiri? Belok kanan. Oke. Oh. Yoi. Kelewat sih. Oke. Oke cuy, kali ini gue udah di arah menuju daerahnya cuy. Cuma gue belum tahu pasti sih tempatnya di mananya cuy.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua cuy? Tadi gua nggak sempet nyambung pembicaraan karena lokasi yang gua mau ke tempat temen gua kurang begitu hafal cuy. Jadi gue disasarin kemana-mana. Malum lah karena udah lama gue juga nggak pernah berkunjung ke sana. Jadi jalan yang semestinya dia kasih itu lewat map ternyata disasarinnya kemana-mana aja cuy, nggak di jalan utamanya cuy. Jadi di jalan-jalan apa namanya, jalan-jalan yang sifatnya jalan tikus lah gitu, mana tengah-tengah hutan cuy, gila ya gitu cuy. Alhamdulillah tadi gue udah ketemu sama mekanik gue yang dulu pernah ngajarin gue sesuatu yang bermanfaat buat gue sekarang, baik di permotoran lah istilahnya gitu kan. Tadi mah dari sini ya? Iya. Tadi dari sini gue cuy, cuma gue beloknya di depan kiri sana cuy. Harusnya gue kan dari sana tadi tuh. Tiba-tiba gue ke kanan sini. Jadi salah gue cuy. Jadi gue masuknya ke hutan-hutan cuy. Ya terpaksa akhirnya gue alhamdulillah. Untuk yang pertama ini mungkin ya perdana, wajar lah ya kan. Yang namanya gue pendatang, nggak tahu medan banget. Terus alhamdulillah cuy ketemu juga gitu rumahnya. Dan dia udah buka bengkel, udah punya usaha sendiri cuy. Nah udah lama banget gue gak ketemu dia cuy, sekitar 2 tahun lebih ya. Karena terakhir dia masih kerja di Cikarang di bengkel kakaknya. Cuma setelah dia udah mampu usaha sendiri, dia usaha sendiri cuy. Oke. Jadi alhamdulillah gue udah sempet makan cuy, sempet wah macem-macem dah, pokoknya mantap banget dah. Ala-ala di kampung kan mantap kata gue. Nah gitu cuy. Ini alhamdulillah gue udah ketemu jalan yang menuju arah kota Ciamis lagi. Jadi untuk tadi gue pembahasan mengenai abrasivity ya cuy. Nah itu juga permasalahan CVT. Ya permasalahan CVT tadi cuy, gue sebetulnya juga belum paham banget dulu tuh, nggak ngerti gue masalah CVT, abrasivity segala macam. Tapi alhamdulillah cuy sekarang ini gue udah mulai agak-agak tahu, walaupun memang secara tidak belajar dari istilahnya belajar dari sekolah atau teori segala macam, gue langsung modal pergaulan aja sih cuy di bengkel-bengkel ya kan. Gue kalau biasanya pulang kerja di bengkel-bengkel, nah salah satunya di bengkel temen gue itu yang sekarang dia buka bengkel di Ciamis di rumahnya sendiri. Nah tadinya kan dia buka bengkel di Cikarang cuy, jadi ya gitu deh. Akhirnya gue sangat memaklumi sekali. Padahal potensinya di Cikarang bagus banget cuy, langganannya banyak gitu kan. Cuma dia tinggalkan begitu saja demi menjaga ibunya cuy. Di situ kita metik pelajarannya cuy. Sejauh-jauhnya kita merantau ya kan, akan tetap balik ke kampung jua ya kan. Apalagi kalau orang tua udah tinggal sendiri cuy. Jadi kita harus menjaga orang tua kita, termasuk ibu kita. Nah alhamdulillah gue juga udah sempat makan, sempat silaturahmi ke kakaknya, dan banyaklah cerita cuy yang gue ungkapin. Ibaratnya dia pun melepas curhatnya ke gue cuy selama ini ya kan, sampai dia buka usaha sekarang. Jadi gue seneng banget cuy, mekanik gue udah bisa membuka usaha sendiri di kampungnya sendiri, dan bagi gue itu sangat luar biasa cuy. Jadi kesimpulannya bagaimanapun juga kita harus
berani mengambil sebuah keputusan cuy di saat orang tua kita sudah, salah satu keluarga kita yang meninggal dan ada ibu kita atau bapak kita, ya mau nggak mau kita sebagai anak kita harus jaga betul-betul cuy. Aslinya nggak sia-sia kita dapat berkah dunia akhirat cuy. Nah, ngomong-ngomong tadi soal CVT cuy, yang kedua itu adalah soal gimana sih bang, selain motor kita bikin enak, sebetulnya sih enak gak enaknya motor kita tuh tergantung kitanya sih cuy, mau settingannya seperti apa. Kalau di Vario 160 gue cuy, karena kemarin gue pas di part satunya di konten sebelumnya itu gue membahas bahwa persiapan gua di Vario ini gua hanya ganti kampas ganda cuy. Jadi kampas ganda gua sekarang pakai NMAX. Kenapa gue pilih NMAX? Karena pertama gue masih suka yang namanya ada akselerasi lah. Yang gue rasakan sekarang sih akselerasinya lebih enak cuy dari part kampas ganda aslinya. Nah, makanya dari itu cuy, tergantung kitanya sih cuy. Kita kalau speknya masih, ya kalau gue sih spek yang di gua sih masih standar cuy, cuma yang beda hanya di ECU nya sudah gue remap, jadi udah enak lah cuy, cukup lah gitu kan. Nah, jadi buat temen-temen yang mau buat pakai harian aman, buat San Morian, gue saranin sih standar kirian aja cuy, upgrade kirian ya kan, terus remap ECU, udah bagi gue sih udah cukup cuy itu cuy. Apalagi kalau di CC yang udah besar sih cuy. Lagian juga kita mau kemana cuy kalau kenceng-kenceng banget ya kan, ya kan, kita matic cuy, bawahnya masih gemeteran anjay. Ya kan. Saran dari gue sih gitu aja cuy untuk upgrade seputar perkuliahan dan CVT dan segala macamnya sampai ke remap ECU. Dan satu lagi cuy, tadi gue juga beruntung banget, jadi gue nyampe di mekanik gue pas nggak lama motor gue berhenti di depan rumahnya, tiba-tiba dia ngelihat kelahar depan motor Vario gue cuy, ya terpaksa gue ganti juga cuy. Jadi si Vario gue ini kelaharnya hampir pecah cuy. Gara-garanya ya beberapa kali memang waktu pas jalan kemarin malam itu masuk lubang cuy, masuk lubang, dan posisi juga kencang banget cuy bawa motor cuy. Jadi nggak ketahuan ya karena malam posisinya kan. Tambah lagi macet-macetan, berdesakan ya kan, di jalan turunan, tanjakan, dan nggak tahu kalau ada lubang di tengah maupun di apa, masuklah lubang cuy. Nah tadi pas di bengkel temen gua, dia nanya, bro itu kelahar lu pasti rusak deh, kenapa? Itu udah keluar ininya apa, oli dasarnya yang di dalamnya. Gua setelah periksa, terus gua standar 2 dong. Habis itu setelah gua standar 2 cuy, ternyata bener Vario gua ban depannya cuy, kelaharnya itu pecah cuy. Jadi pecahnya itu cuman satu kelahar ya, yang satu sih aman, cuma satu kelahar pecah. Jadi kalau gua lebih meyakinkan lagi cuy, biar nanti pulangnya aman dan nyaman ya kan, biar nggak ada kendala. Untungnya bos-bosannya nggak pecah cuy, gue takut bos-bosannya pecah gitu. Jadi Vario ini memang kelaharnya agak beda cuy. Yang 160 dia ada bos-bosannya di tengah, di kelaharnya. Akhirnya gue ganti dulu cuy tuh, gue ganti ya kan. Kebetulan gue baru banget sampai situ, dia ngeliat itu, setelah gue cek memang iya gitu. Akhirnya gue ganti cuy di situ cuy sama dia cuy. Ya udah ganti kata gue. Nah akhirnya udah enak cuy sekarang cuy, lebih enak dari sebelumnya. Karena sebelumnya juga kalau pas gue bawa agak kenceng dikit, itu kalau pas tikungan itu agak ngebuang cuy. Untungnya aja
Yang gue untungin, gue syukurin tuh peleknya nggak pecah cuy. Gue takut pelek tengahnya sama bos-bosannya pecah cuy. Jadi hanya klahernya aja yang bukan pecah sih sebenarnya. Klahernya itu udah mulai oglak ya, otek lah istilahnya. Jadi gitu cuy. Sayangilah barang kalian sebelum barang kalian itu hancur cuy. Jadi perawatan juga perlu dijaga. Karena beberapa kali juga gue setiap pulang pasti gue servis cuy. Cuma ya ada aja ya kan. Biasa kan servis-servisnya yang nggak terlalu, kalau nggak dimacem-macemin ya nggak terlalu banyak neko-neko juga sih ya kan yang di servisnya. Jadi gue pikir nggak kenapa-napa, ternyata wah terpaksa ganti cuy klaher depan gue. Sekarang baru nih cuy, cuma karena kebetulan stok di mekanik gue yang dulu sekarang dia buka di Ciamis, dia bilang gua ada tapi merek lokalan. Ya udahlah, tapi kuat gak kira-kira? Kuat. Nah, kendala gua satu lagi cuy, setelah dicek ternyata kemarin pas udah gue servis kampas Belok kanan. pertigaan belok kanan. Belok kanan. Oh ya, oke. Jadi cuy, saran dari mekanik gua setelah ganti klaher, setelah dicek ternyata kampas depan gua yang Vario ini cuy habis cuy. Jadi udah mau habis gitu. Kata mekanik gua, lu ganti pas sampai di Cikarang ya katanya, karena ini udah mau kemakan nih piringannya gitu. Kalau misalkan lu gak ganti, kemakan habis. Oke, akhirnya ada satu tugas lagi cuy buat Starla gua nih. Jadi Starla minta jajan lagi nih cuy. Pusing gue deh. Ya udah nggak apa-apa lah, sebatas keperluannya itu memang memang penting yang harus diganti, yang memang udah umurnya. Tambah lagi gue sering ngajar lobang pas pulang kemarin yang gue nggak lihat karena saking udah capeknya di jalan. Ya mungkin nanti untuk next time-nya gue ganti kampas rem depan dulu cuy, karena udah mau tipis gitu. Malah justru kampas belakangnya masih tebel cuy, cuman gue heran, padahal gue kalau ngerem pasti pakai rem belakang dulu baru depan, tapi kenapa rem depan dulu yang habis? Ya itu gue juga tanya sama mekaniknya. Ya wajar lah, namanya pemakaian ya kan, kita nggak tahu, kita kadang nggak sadar mana dulu yang kita pencet remnya kan, apa depan dulu baru belakang. Ya gitu cuy. Oke cuy, dari gua sekian dulu. Jangan lupa like dan subscribe channel gua. Terima kasih yang udah menonton dan menemani perjalanan gua dari mulai gua berangkat dari Cikarang sampai Ciamis, terus kemudian kegiatan silaturahmi gua ke salah satu mekanik gua yang udah lama nggak ketemu. Dan tadi nggak sempat gua post karena posisinya gua memang agak kesasar gitu. Jadi gua coba sambung lagi ntar lah gitu. Jadi gue sempet sambung ntar aja deh kata gue. Ya udahlah kayak gitu cuy. Jadi gitu aja cuy dari gue. Salam buat teman-teman dan khususnya warga Ciamis Kota Banjar. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe channel gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita cas cus. Bentar lagi kita mau balik cuy. Gue rencana balik tanggal 26-an gue balik. Jadi sampai ketemu lagi dan salam, peace out.